Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Wah, Enci harap kabarnya adik-adik di rumah semua sehat-sehat semua ya. Nah, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat kasih dan penyertaan-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Walaupun kita hanya ibadah lewat online. Tapi Enci yakin dan percaya itu semua tidak akan mematahkan semangat adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian Selamat Pagi Bapa. Dengan sikap berdoa ya. Oke adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan dahului dulu dengan doa yang akan dibawakan oleh Enci Indra. Dipersilakan Enci Indra. Shalom adik-adik, selamat pagi. Puji Tuhan ya, kita bersyukur sama Tuhan, kita bisa ketemu lagi lewat ibadah sekolah minggu. Nah, sekarang sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, yuk kita berdoa dulu. Dilipat tangannya semua, ditutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga kami sepanjang malam ketika kami beristirahat, dan kami bersyukur bisa bangun pagi ini semua dalam keadaan sehat. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga ibadah kami ini dapat berlangsung dengan baik. Berkati juga adik-adik kami dan orang tua yang ada di rumah, yang mendampingi anak-anak dalam beribadah sekolah minggu. Lewat online, Engkau akan selalu memberkati mereka, sehingga mereka juga dapat beribadah dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati inci-inci yang akan bertugas, kiranya juga Engkau akan memberkati sehingga kami semuanya dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Enci Indra yang telah memimpin kita semua dalam doa pembukaan. Masih ada sukacitanya pagi hari ini? Luar biasa. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Luar biasa. Oke, adik-adik Enci masih semangat-semangat ya di rumah. Kita angkat lagi satu pujian yang berkata, ku menang, ku menang. Dengan gerakannya ya. Dengan gerakannya ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya.
Oke adik-adik, saat ini kita akan menyaksikan persembahan puji-pujian yang dibawakan oleh teman kita. Silakan. Terima kasih. Wah, suaranya bagus ya. Terus adiknya pintar, dia mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau adik-adik di rumah juga mau, Anci tunggu ya penampilannya. Adik-adik, saat ini kita akan ucap salam dan mazmur yang terdapat pada Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Anci duluan, kemudian adik-adik di rumah melanjutkannya ya. Tuhan beserta kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Enci Yernim. Namun sebelum itu kita angkat satu pujian, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Dipersilakan Enci Yernim. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh diberikan waktu kesempatan untuk kami boleh datang beribadah dan kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Tuhan tolong kami semua, beri kami kekuatan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu agar boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Enci percaya semua sehat ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh berkumpul dan kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Sebelum Enci bercerita, Enci mau bertanya dulu, siapa yang gemar main sepeda? Ya, tentu adik-adik semua suka main sepeda. Namun bagaimana kalau misalnya adik-adik naik sepeda terus terjatuh? Nah,
siapa yang bisa menolong adik-adik atau bagaimana caranya, tentu adik-adik akan minta tolong kepada orang lain di sekitar kita untuk bisa menolong kita. Nah, hari ini Enci juga mau bercerita tentang seorang perempuan Siro-Fenesia yang percaya, ya, yang datang kepada Tuhan untuk memohon agar Tuhan menyembuhkan anaknya. Dan juga Enci mau bercerita tentang seorang yang tuli dan gagap. Adik-adik pernah melihat orang tuli dan gagap? Orang tuli berarti yang tidak bisa mendengar, dan yang gagap yang tidak bisa berkata-kata dengan baik. Kasihan ya adik-adik, kalau kita melihat orang seperti itu, tentu kita juga ingin untuk menolong mereka supaya bisa berbicara dengan baik seperti kita dan juga bisa mendengar. Nah, cerita kita pada pagi hari ini kita akan menyaksikan dalam firman Tuhan terdapat di dalam Markus 7 ayat 24 sampai 37. Ya, silakan adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Markus 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-37. Nah, silakan Enci sini bacakan, adik-adik bisa menyaksikan ya. Perempuan Siro-Fenesia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kaki Yesus. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Wow, luar biasa ya adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi siapa saja yang mau datang memohon pertolongan, ya, seperti seorang perempuan Siro-Fenesia tadi, yaitu seorang perempuan bangsa Siro-Fenesia yang percaya datang kepada Tuhan Yesus, ya, dan Tuhan pun menyembuhkan anaknya sesuai dengan permintaannya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bacaan kita pada perikop yang selanjutnya, yaitu ayat 31 sampai ayat 37. Bisa adik-adik saksikan ya. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka seketika terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik.
Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, dan yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin, firman Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhannya. Dari pembacaan tadi, adik-adik, kita bisa melihat ya bagaimana seorang perempuan dari bangsa Siro-Fenisia yang percaya, dan juga ada seorang asing yang juga membawa seorang tuli yang tidak bisa mendengar dan gagap ya. Mereka bawa untuk menghadap atau datang menemui Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Mereka berharap agar Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Nah, apa yang terjadi adik-adik, sekalipun orang asing ini belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pun belum pernah berjumpa dengan mereka, tetapi karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus menyembuhkan kedua orang tadi. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa meneladani teladan yang Tuhan berikannya, agar kita mau berbuat baik kepada semua orang, bukan hanya kepada diri kita sendiri atau kepada sahabat kita, teman kita yang karib ya, atau mungkin hanya kepada keluarga kita, tetapi Tuhan ingin agar kita berbuat baik kepada semua orang ya, seperti dalam cerita kita tadi. Walaupun Tuhan Yesus belum pernah berjumpa dengan orang tersebut, tetapi Tuhan mengabulkan segala permohonan mereka. Nah, kita juga diajar adik-adik supaya kita berani ya, seperti seorang perempuan Siro-Fenisia tadi. Dia berani datang kepada Tuhan ya. Kita juga harus demikian. Kalau kita tidak mau datang kepada Tuhan, memohon pertolongan, bagaimana Tuhan menolong kita ya? Jadi kita harus berani meminta sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan mujizatnya bagi kita. Nah, adik-adik, kita harus terus berbuat baik kepada semua orang. Karena itu mari kita memiliki komitmen mulai dari sekarang, kita mau berbuat baik kepada semua orang. Apalagi dalam masa-masa pandemi sekarang ini ya. Jadi jangan kita hanya tinggal diam di rumah, tetapi kita mau berbagi berkat dengan sesama. Apakah itu melalui sembako atau juga melalui doa-doa terhadap teman-teman kita yang sakit ya, atau yang sedang melakukan isoman di rumah. Nah, demikian cerita Enci pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik bisa mengerti dan melakukannya. Nah, sekarang adik-adik kita akan mendengarkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Markus 7 ayat 37b. Jadi bacaan kita tadi yaitu Markus 7 ayat 37b. Kita hafal bersama ya. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Oke, kita ulangi ya adik-adik satu kali lagi. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Sampai di sini cerita Enci. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Enci Ernim telah membawakan kita cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik di rumah semuanya mendengarkan cerita firman Tuhan tadi kan? Enci harap adik-adik di rumah bukan hanya mendengarkan saja, tetapi juga melakukannya ke dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, untuk ayat hafalannya jangan lupa dihafal ya. Oke, adik-adik, saat ini kita akan menyaksikan teman kita kan
menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Dipersilakan. Yakobus 1 ayat 22 berbunyi demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Terima kasih telah berani mau menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Adik-adik di rumah jangan lupa hafalkan juga ya. Enci tunggu penampilannya. Ya adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam persembahan. Jadi persembahannya adik-adik bisa dititipkan kepada mama papa dan bisa diberikan kepada Enci. Untuk itu kita angkat satu pujian yang berkata, "Jangan kamu khawatir." Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kamu akan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Nah adik-adik, saat ini kita akan berdoa. Kita akan mendoakan teman-teman kita yang sakit, mendoakan pandemi ini agar segera cepat selesai dan kita bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Doa ini akan dibawakan oleh Enci Evi dan diakhiri dengan doa Bapa kami yang dibawakan oleh teman kita. Dipersilakan Enci. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat dan Enci mengajak kita semua duduk rapi, tutup matanya, kunci tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas tuntunan-Mu untuk semua yang sudah bisa kami lakukan saat ini dalam ibadah kepada Tuhan bersama anak-anak sekolah minggu. Tuhan, Engkau memberkati semua puji-pujian kami, doa-doa kami, dan memberkati firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu dan semua kami, agar selalu ingat betapa Engkau Tuhan sangat baik dan mengasihi kami semua. Tuhan memberkati Enci Irni yang sudah membawakan cerita firman-Mu, baik dalam pelayanan, keluarga, dan pekerjaannya. Tuhan juga memberkati Enci Indra, Enci Vini, dan Enci Evi yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Bahkan semua enci-enci, engku-engku dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Begitu pula ya Tuhan, Engkau memberkati setiap orang tua di dalam kasih sayang dan dukungan mereka kepada anak-anak, yang mereka selalu memberikan dorongan dan semangat agar anak-anaknya mau rajin datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak yang berulang tahun. Engkau memberkati kehidupan jasmani, rohani, dan jiwani mereka. Biarlah mereka selalu sehat dan selalu bersuka cita di dalam kasih sayang Tuhan. Berdoa untuk anak-anak yang sakit dan semua orang-orang yang sakit. Ya Tuhan, kuasa-Mu dan oleh bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, dan menyehatkan mereka kembali. Demi nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah negara Indonesia dari hingga daerah-daerah di dalam tugas khusus mereka. Tuhan bantu agar mereka dapat melakukannya sebaik mungkin, dan seluruh warga masyarakat Indonesia dapat hidup damai, tenang, tentram, dan sejahtera. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan atas rasa syukur dan terima kasih kepadamu. Tuhan memberkati agar dapat dipakai untuk kemuliaan-Mu di tengah bumi ini. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Doa ini kami minta demi kasih Tuhan Yesus yang sudah mengajari kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tak terasa nih kita sudah mau sampai di akhir ibadah. Untuk itu kita angkat satu pujian yang berkata, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dengan berakhirnya lagu ini, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa dan shalom.